kebutuhan energi metabolisme dan protein pada ayam petelur. Itulah topik yang kita bahas pada video kali ini. Teman-teman sekalian, mau bagaimanapun juga sebuah ilmu itu perlu untuk kita pelajari, terlepas apakah kita bisa mempraktekannya ataupun tidak. Itu tidak penting, ya. Yang penting kita mempelajari tentang teori-teori. Dalam hal ini adalah tentang kebutuhan energi metabolisme dan kebutuhan protein untuk ayam petelur, ya. Terlepas dari kita bisa melakukannya atau tidak, apapun alasannya, seperti itu. Oleh karenanya kita akan membahas kebutuhan energi metabolisme dan protein bagi ayam petelur. Kita mulai dari yang pertama, masa starter, ya. Ini starter ya. Starter itu 0 sampai 5 minggu, ya. Terus ada grower 6 sampai dengan 10 minggu. Terus ada fase developer, ya. Itu 11 sampai 16 minggu. Ada fase pre-layer, ya. Ada fase pre-layer 17 sampai dengan 18 minggu. Terus ada layer 1 19 sampai dengan 55 minggu. Terus layer 2 55 sampai dengan 80 minggu. Terus layer 3, ya, layer 3 itu lebih dari 65 minggu. Ini adalah pembagian umur ayam petelur yang ini menurut Medion, ya. Medion seperti kita ketahui, ya, Medion adalah produsen obat-obatan dan saprona, sarana produksi ternak, seperti itu. Menurut Medion, pembagiannya seperti ini, ya. Pembagiannya seperti ini. Terus berapa kebutuhan energi metabolisme dan protein ayam petelur dengan pembagian seperti ini? Untuk proteinnya, protein kasar dan energi metabolismenya di usia ini, teman-teman, di usia 0 sampai dengan 5 minggu ini membutuhkan protein 20,5%. Terus energi metabolismenya 2950 sampai dengan 2975 kilokalori. Itu untuk kebutuhan starter. Sedangkan untuk grower itu butuh protein 19%. Terus energi metabolismenya 2850 kilokalori sampai dengan 2875 kilokalori, seperti itu. Untuk fase developer itu 11 sampai dengan 16 minggu, butuh proteinnya 16,4%. Terus energi metabolismenya 2700 sampai dengan 2750 kilokalori. Sedangkan untuk layer pre-layer itu butuh proteinnya 18,8%, energi metabolismenya 2700 sampai dengan 2750 kilokalori. Sedangkan untuk layer 1 dari 19 minggu sampai dengan 55 minggu itu butuhnya 16,4% proteinnya, energi metabolismenya 2800 sampai dengan 2900 kilokalori, seperti itu. Terus untuk di layer 2 ini proteinnya 14,9, energi metabolismenya 2775 kilokalori sampai dengan 2875 kilokalori. Sedangkan untuk layer 3 kebutuhan proteinnya 14%, energi metabolismenya 2700 sampai dengan 2900 kilokalori, seperti itu. Ya, ini menurut Medion, ya. Menurut Medion seperti ini. Jadi
panduan kita memberi pakan ransum ternak untuk PK dan energi metabolismenya menurut Medion seperti ini. Ini sudah masuk standar, katakanlah seperti itu. Ini berbeda lagi teman-teman jika menurut Profesor Ilyas ya. Menurut Profesor Ilyas PhD ya. Kalau teman-teman suka main Facebook, itu ada grup Facebook ramai sekali. Saya juga banyak mengambil manfaat dari sana, yaitu beternak bersama dokter hewan Ilyas PhD MSc kalau tidak salah seperti itu. Saya tepatnya lupa, teman-teman banyak yang manggil Prof Ilyas gitu di grup Facebooknya. Itu gini teman-teman, untuk kebutuhan energi metabolisme dan protein kasar ayam petelur itu seperti ini. Prof Ilyas membaginya menjadi 3 bagian ya, menjadi 3 bagian. Ini sini pre-layer ya, pre-layer. Terus ada starter. Terus ada grower ya, ada grower seperti ini. Ada grower seperti ini. Ini umurnya 0 sampai 35 hari. Berarti bisa disederhanakan 0 sampai 1 bulan ya. Terus ini 75 sampai 70 hari 35 maksud saya 35 sampai dengan 70 hari, atau bisa disederhanakan 1 sampai 2,5 bulan itu disebut starter. Sedangkan growernya itu umur 10 sampai 20 minggu. Itu bisa disederhanakan 2,5 bulan sampai dengan 5 bulan. Di sini fase layer ya, di sini fase layer seperti itu. Berarti lebih dari 20 minggu. Nah, lebih dari 20 minggu. Untuk fase layer nanti kita jelaskan tersendiri ya. Menurut Prof Ilyas ya toh, kebutuhan PK di fase pre-starter itu kita membutuhkan PK 22% ya. Terus energi metabolismenya 2900 kilokalori ya, 2900 kilokalori. Terus dari starter, umur starter 1 sampai dengan 2,5 bulan, kita butuh protein kasar 20% ya. Terus sama energi metabolismenya di 2850 kilokalori. Terus di fase grower membutuhkan protein 18% dengan energi metabolisme 2700 kilokalori seperti itu. Itu menurut Prof Ilyas di sini seperti itu. Lah, untuk fase layer, saya kelihatannya lupa atau belum membaca lebih jelas, tapi saya tidak menemukan untuk fase layer ini. Tapi seingat saya untuk fase layer ini di atas 20 minggu ini sudah berani pakai PK 17%. Terus konsumsinya adalah 2750 kilokalori. Ini seingat saya rekomendasinya seperti itu untuk jika sudah memasuki fase layer. Nah, 2750 kilokalori ya teman-teman ya. PK-nya 17. Ini 17 sudah berani. Terus layernya ini seingat saya ya, bukan yang ada di tulisannya, bukan yang ada di tulisannya Prof Ilyas. Ini seingat saya baca-baca di grup, kelihatannya seingat saya seperti ini untuk fase yang sudah sampai layer seperti itu ya. Mengapa? Kalau dilihat teman-teman, bedanya dari Medion ini kebutuhan protein dan energi metabolisme terutama proteinnya ini jauh lebih tinggi daripada yang standarnya Medion. Karena menurut pendapat Prof Ilyas, dengan pemberian protein segini, terutama di developer itu, ini tidak cukup untuk membuat kerangka ayam petelur itu jadi
gede dur, besar dan tinggi gitu loh maksudnya. Kerangkanya belum terbentuk dengan sempurna. Kalau dari segi bobot dengan model ini, dengan model pakan seperti ini itu sudah terkejar ya. Dari segi bobot untuk mempersiapkan dia bertelur itu sudah oke, sudah masuk. Walaupun ada beberapa persen nanti yang akhirnya ya bobotnya kurang karena pasti ada 5% lah, lebih dari 5% nanti bobotnya kurang daripada yang lain, ketinggalan daripada bobot yang lain. Tapi itu umum saja, sebuah hal yang wajar. Nah, ini proteinnya dinaikkan agar supaya kerangkanya lebih bagus, jadinya puletnya itu ya tinggi, ya besar seperti itu. Jadi nanti diharapkan hasilnya pulet menjadi pulet super seperti itu dengan kondisi tubuh yang besar dan tinggi, nanti bisa menghasilkan telur yang bagus seperti itu, diharapkan seperti itu. Profesor Elias tidak menganggap ini kurang, protein seperti ini kurang untuk membentuk kerangka ayam petelur. Dan khawatirnya nanti saat dia sudah di fase layer, saat kerangkanya tidak terbentuk dengan bagus, terus bobotnya juga kurang tinggi, nanti dikhawatirkan ada atau terjadi patah produksi yang disebabkan oleh penurunan bobot karena energi yang dimakan sehari-hari digunakan untuk bertelur seperti itu. Khawatirnya seperti itu ya. Jadi seperti itu. Terus ini yang menurut saya kita boleh mempelajari dari banyak referensi teman-teman ya. Ini menurut saya, ini menurut saya sendiri ya, menurut saya tidak enek PhD ini, tidak enek profesoris. Menurut saya gitu aja. Menurut saya, kalau saya praktek yang saya lakukan, saya untuk fase starter 0 sampai 1 bulan sudah saya hantam aja pakai konsentrat 511. PK-nya kalau tulisannya PK 20, aduh enggak ketok. Ajuk ini sih. Ya. PK 20%. Kalau energi metabolisme, wah ini masalah juga. Permasalahannya energi metabolisme konsentrat itu tidak dituliskan di label. Nah, itu permasalahan besar bagi kita ya. Permasalahan besar bagi kita, energi metabolisme itu tidak dituliskan di label. Konsentrat apapun itu tidak ada penulisan energi metabolisme. Kalau protein kasar, abu, air, kadar air, dan lain-lain itu ada tulisannya. Tapi kalau untuk besaran energi metabolisme itu tidak ada ya. Yang jelas kalau untuk starter saya cuma pakai konsentrat 511, PK-nya jelas ada tulisannya 20%. Energi metabolismenya tanda tanya, enggak ngerti ini. Energi metabolismenya enggak ngerti. Tapi jika saya melihat searching ya, konsentrat kalau bukan yang 511 tapi konsentrat yang sudah seperti contohnya CP124P untuk yang sudah fase layer itu ada yang bilang EM-nya itu 2500 kilokalori per kilonya seperti itu. Itu saya pakai ini. Untuk saya starter pakai 511, umur 0 sampai 1 bulan. Sedangkan jika sudah lewat itu, berarti sudah 1 bulan ke sana sampai akhir, saya pakai protein kasar 17,2%. Terus energi metabolismenya 2785 kilokalori. Ini yang saya pakai. Jadi saya itu pakan ayam saya itu starter 511 konsentrat jadi, pemberiannya tak terbatas. Seperti artinya saya tidak membatasi per harinya berapa, pokoknya selalu ada. Pakan itu selalu ada di kandang atau di tempat DOC saya sampai dia umur 1 bulan. Habis itu ke sini ya, sampai itu ke sini itu saya pakai ransom dengan
protein kasar 17,2, energi metabolisme 2785 kilokalori. Sampai umur layer ya, sampai umur layer 20 minggu itu saya beri pakan tanpa batas, ad abitium ya, artinya tanpa batas, pakannya tanpa batas. Pokoknya habis saya joki, habis saya tambah. Uang ayam itu juga tidak rakus, kalau sudah dia kemampuan atau fat intake-nya itu juga terbatas, jadi tidak mungkin pakan itu dihabiskan, tidak mungkin. Kalau dia sudah kenyang ya sudah berhenti. Baru nanti kalau sudah di fase layer 20 minggu ke atas itu saya jatah. Ya kita hitung-hitungannya 120 gram per hari ya. Berarti kalau 100 ekor 12 kilo seperti itu kalau sudah fase layer. Hasilnya gimana Pak? Dengan pakan yang seperti diterapkan ini, yang seperti saya terapkan ini, ya hasilnya ya memang saya masih uji coba ya teman-teman. Saya masih uji coba di kandang saya yang umbaran. Yang kandang umbaran memang hasilnya dari segi rata-rata telur sudah oke, tapi dari segi pencapaian produktivitas memang belum ya, memang belum. Artinya memang belum maksimal ya, memang belum maksimal. Tapi mengapa kok saya mengambil cara seperti ini, walaupun jika dilihat jika sudah sampai layer ya sudah masuk ya. Ini 17%, malah median cuma 16,4, 14,9, 14 kan seperti itu. Paling tinggi median 16,8. Kita tetap pakai 17,2. Memang jadinya itu gini teman-teman. Kalau di layer usia muda itu produktivitasnya belum oke. Tapi kalau nanti kita pakai pakan seperti ini di layer usia tua lebih dari 55 minggu, ini hasilnya sudah kelihatan ya, hasilnya kelihatan. Tapi kalau 55 minggu ke bawah memang kelihatannya kurang produktif, karena tidak tahu apakah dari segi pembentukan tubuh di grower sampai developer ini kurang maksimal atau gimana. Untuk yang pakan yang model saya ini di umur di bawah 50 minggu itu memang hasilnya belum begitu optimal. Apakah itu karena faktor pakan, atau faktor kita letakkan di kandang umbaran, itu juga masih perlu penyelidikan lebih lanjut seperti itu. Karena ya memang kandang saya kandang skala rumahan, dan saya memang suka bereksperimen ya, nanti kita teliti hasilnya bagaimana seperti itu. Jadi ya perlu kita pahami perbedaan-perbedaan ini teman-teman ya, sebagai bahan referensi. Entah kita bisa menerapkan atau tidak, apapun alasannya, yang penting kita tahu ya, perbandingannya seperti ini. Kalau Prof Ilyas cenderung PK-nya lebih tinggi ya, daripada modelnya medion ya, kita bisa jadikan bahan perbandingan. Untuk kita sendiri jika boleh kan untuk melakukan uji coba sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti hasilnya bagaimana itu kita bisa menilai ya. Kalau memang kurang bagus ya kita perbaiki. Kalau memang kita sudah lumayan kok dengan cara seperti ini, kita sudah puas, ya sudah kita pakai cara kita sendiri seperti itu. Tapi paling tidak dengan cara ini, dengan membandingkan cara ini dan ini, paling tidak kan tidak terlalu jauh teman-teman ya. Saya dari starter median standarnya 20,5, Profesor Ilyas 22, kita pakai konsentrasi jadi 20 ya, kacak sidik-sidik lah seperti itu. Terus Profesor Ilyas median dari grower 19 ke developer 16,4, kita sudah pakai 17,2. Jadi yang grower yang ini bisa dikompensasi dengan ini, menurut saya seperti itu. Kalau di Profesor Ilyas kita memang kurang 3%. Terus nanti dengan medion di fase layer kita malah kelebihan ya, dia cuma standarnya 16,8, kita sudah 17,2. Kalau di Profesor Ilyas 17, kita sudah 17,2. Tapi ini seingat saya ya, saya tidak bisa mengklaim ini informasi dari
Profesor Ilyas 100% ini seingat saya di grup-grupnya saya baca seperti ini. Tapi kalau mungkin saya salah ya mohon maaf seperti itu. Terus dari segi mungkin dari hitung-hitungan kita ini yang problemnya terjadi di sini. Poletnya bisa jadi tidak bisa super karena dia kurang protein di masa starter sampai grower ini, di masa kurang dari umur 20 minggu, karena kita pakai proteinnya cuma 17% dengan energi metabolisme 2785. Di sini kan 2800. Seperti sebenarnya KCI ya sidik-sidik seperti itu. Tapi ya perlu kita teliti lagi dan perlu kita praktekkan seperti itu ya, teman-teman ya. Kira-kira itu teman-teman tentang kebutuhan energi metabolisme dan protein ayam petelur. Kita bisa membandingkan dari ketiganya. Yang jelas ini saya tidak menyuruh teman-teman ikut saya ya. Ini yang saya praktekkan, saya kasih tahu saja. Aduh. Itu yang saya praktekkan seperti itu ya. Memang agak problemnya di sini ya, problemnya di proteinnya yang kurang jika menurut Profesor Ilyas. Terus energi metabolismenya juga kurang. Tapi hasilnya ya lumayan. Ayam menurut saya bodinya juga oke, lumayan daripada komposisi pakan yang saya berikan pada DOC saya yang sebelumnya. Pakannya kan beda. Terus ini DOC yang kedua ini saya kasih seperti ini, menurut saya lebih bagus. Dari postur lebih tinggi dan dari telur, ukuran telur itu juga cepat besar. Akhirnya dibandingkan dengan yang dulu itu ukur telurnya dengan umur yang sama itu lebih besar yang di usia saya yang saya pelihara dengan sistem yang ini, seperti itu. Kira-kira itu teman-teman tentang energi metabolisme dan protein kasar yang dibutuhkan ayam petelur. Ya pasti banyak perbedaan ya, pasti banyak kok ngono, kok seperti itu, ya udahlah kita praktekkan sesuai yang kita pahami dan yang kita mudah melaksanakannya, seperti itu ya. Jadi ya mohon dimaklumi, memang saya tidak mengajak teman-teman mengikuti saya cuma menyampaikan kalau ini dari Medion, ini dari Profesor Ilyas, ini dari yang saya pakai seperti ini ya, seperti itu. Yang penting ya kita tidak boncos dalam ternak petelur, seperti itu ya. Kira-kira itu teman-teman. Nanti untuk standar dari breeder yang kebetulan saya itu pakai Isabron ya, nanti coba saya bacakan panduan pemeliharaan dari Isabron ya. Saya pelajari dulu, nanti kalau saya sudah mendapatkan kesimpulannya coba akan saya tuliskan di sini juga kalau ketemu akan saya tuliskan di sini. Jadi nanti bisa kita bandingkan. Kalau pemeliharaan Isabron menurut pabrik itu energi metabolismenya berapa, PK-nya berapa, coba nanti akan kita buatkan tabel lagi seperti ini agar kita paling tidak bisa punya gambaran komposisi pakannya, terus seperti ini. Paling tidak kita punya gambaran. Walaupun ya kembali lagi, terlepas kita bisa atau tidak melakukannya, terlepas kita mampu atau tidak memenuhi kebutuhan itu, ya tidak masalah. Yang penting kita punya referensi, kita punya ilmu, ya tinggal kita mau mempraktekkan yang apa, mau kita uji coba atau mau kita praktekkan persis ini, ya terserah kita sendiri ya. Yang penting kita menyampaikan, kita punya gambaran, kita punya ilmu, nanti kita komparasi apa yang kita pelajari, kita terapkan dalam ternak yang kita lakukan, seperti itu. Kira-kira itu saja teman-teman ya, tentang energi metabolisme dan protein yang dibutuhkan ayam petelur yang bisa kami sampaikan. Semoga yang bulat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.